Pernah nggak sih lo ngerasa nyesek banget sampai hilang nafsu makan, cuma gara-gara satu orang yang statusnya bahkan bukan siapa-siapa lo? Rasanya kayak ada beban berat yang menindih dada, nafas terasa pendek, dan tiap kali bangun tidur, hal pertama yang lo lakuin secara refleks adalah ngecek HP, berharap ada satu notifikasi yang bisa ngerubah mood lo seharian. Fenomena galau sebelum jadian ini seringkali dianggap remeh atau dicap lebay oleh lingkungan sekitar. Bahkan mungkin lo sendiri ngerasa bodoh karena nangisin seseorang yang gak pernah lo miliki. Tapi faktanya, rasa sakit yang muncul itu beneran nyata, bukan sekedar imajinasi. Dan secara biologis, tubuh lo emang lagi ngalamin guncangan hebat yang bisa sangat menyiksa secara mental maupun fisik. Kita sering bertanya-tanya dalam hati, kok bisa ya gue segalau ini? Padahal kan kita baru dekat sebentar. Atau, kenapa gue sesakit ini padahal status pacaran aja nggak punya? Secara logika, emang kerasa nggak masuk akal buat ngerasa kehilangan sesuatu yang belum pernah lo genggam sepenuhnya. Tapi disinilah letak uniknya otak manusia. Dia nggak butuh surat kontrak akta atau pengakuan resmi untuk mulai berinvestasi secara emosional. Hari ini kita bakal geser sudut pandang kita dari sekedar baper menuju ke arah yang lebih objektif, yaitu melalui kacamata neuroscience, untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam labirin saraf batok kepala lo saat lo ngerasa patah hati pada hubungan yang bahkan belum dimulai. Otak manusia itu sebenarnya punya mekanisme yang sangat kompleks dan kadang-kadang sedikit kurang ajar dalam memproses sebuah harapan. Dia nggak punya tombol saklar otomatis yang bisa langsung membedakan mana hubungan yang sudah sah secara sosial dan mana yang baru sekedar imajinasi atau potensi di masa depan. Bagi otak lo, interaksi manis yang baru berjalan 2 minggu atau sekedar saling balas pesan singkat itu bisa dianggap sama berharganya dengan hubungan tahunan. Kenapa? Karena yang diproses oleh sistem saraf lo bukan label statusnya, melainkan sensasi kimiawi yang muncul setiap kali lo berinteraksi sama dia. Sehingga otak lo mulai membangun narasi kebahagiaan sepihak. Pemeran utama dalam seluruh drama galau lo ini adalah dopamin, sebuah neurotransmitter atau zat kimia di otak yang bertanggung jawab atas sistem reward atau sistem imbalan. Waktu lo lagi asik-asik PDKT, setiap kali HP lo bunyi dan ada nama dia muncul di layar, otak lo bakal dapat suntikan dopamin yang sangat tinggi dan memberikan rasa puas yang luar biasa. Dopamin ini adalah zat yang sama yang bikin orang ketagihan main game, belanja online, atau bahkan ketagihan barang-barang terlarang. Jadi secara teknis, saat lo lagi dekat sama seseorang, lo sebenarnya lagi ada di bawah pengaruh obat alami yang diproduksi otak lo sendiri, yang bikin lo merasa melayang setiap kali ada kabar darinya. Yang bikin masalah ini jadi makin rumit dan panjang adalah sifat dopamin yang jauh lebih fokus pada antisipasi daripada pencapaian. Otak lo nggak cuma seneng pas lo lagi beneran bareng sama dia, tapi dia bahkan jauh lebih senang dan aktif saat lo sedang membayangkan rencana masa depan atau saat lo lagi nungguin balasan chatnya. Inilah alasan kenapa fase PDKT seringkali terasa jauh lebih indah dan mendebarkan daripada saat sudah beneran jalanin hubungan resmi. Otak lo sedang membangun istana harapan yang penuh dengan dopamin. Lo gak cuma jatuh cinta sama sosok manusianya, tapi lo sedang jatuh cinta setengah mati sama proyeksi masa depan sempurna yang sedang dirancang secara mandiri oleh otak lo. Selain dopamin, ada hormon lain yang ikut bermain, yaitu oksitosin, yang sering disebut sebagai hormon cinta atau hormon ikatan. Meskipun lo belum jadian, sentuhan kecil, tatapan mata yang lama, atau deep talk sampai tengah malam sudah cukup untuk memicu pelepasan oksitosin di otak lo. Hormon ini berfungsi menciptakan rasa percaya dan keterikatan yang kuat. Ketika hubungan itu menggantung atau berakhir tiba-tiba, otak lo merasa kehilangan rasa aman yang dibangun oleh oksitosin tersebut. Lo merasa seperti tercabut dari zona nyaman yang akhirnya menimbulkan rasa kesepian yang sangat dalam dan rasa hampa yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Lalu bayangkan apa yang terjadi saat dia tiba-tiba mendingin, melakukan ghosting, atau menghilang tanpa alasan yang jelas. Suplai dopamin yang tadinya mengalir deras dan bikin lo bahagia itu tiba-tiba diputus secara paksa tanpa peringatan. Dalam terminologi neuroscience, kondisi ini disebut dengan withdrawal atau gejala putus zat. Mirip banget sama orang yang lagi nyoba berhenti merokok secara mendadak. Otak lo kaget karena kehilangan sumber kesenangannya. Dan sebagai reaksinya, lo bakal ngerasa gelisah luar biasa, pengen terus-terusan ngecek profil sosial medianya, atau bahkan ngerasa gemeteran. Itu sebenarnya bukan cuma rindu, tapi tubuh lo lagi sakau dopamin dan berteriak minta dosis tambahan. Ketika dopamin turun drastis, tubuh lo nggak tinggal diam.
dia malah memproduksi hormon stres yang bernama kortisol secara berlebihan. Kortisol inilah yang bertanggung jawab atas sensasi fisik yang nggak nyaman saat lo galau. Meningkatnya kortisol bikin detak jantung lo lebih kencang, otot-otot lo tegang, dan sistem pencernaan lo terganggu. Itulah kenapa banyak orang yang lagi patah hati ngerasa mual atau lambungnya perih. Otak lo sedang mengirim sinyal bahwa tubuh lo dalam keadaan darurat, seolah-olah lo sedang dikejar predator. Padahal kenyataannya, predator itu hanyalah rasa kehilangan dari seseorang yang belum sempat jadi milik lo. Ada bagian otak yang lebih purba bernama amigdala yang bertugas sebagai pusat pemrosesan emosi, rasa takut, dan deteksi ancaman. Amigdala ini sangat primitif dan dia nggak peduli kalau status lo cuma HTS-an atau cuma teman dekat. Baginya, manusia adalah makhluk sosial yang butuh koneksi untuk bertahan hidup. Ketika dia mendeteksi bahwa ada sebuah ikatan sosial yang terancam putus atau ditolak, amigdala bakal ngirim sinyal bahaya ke seluruh tubuh. Bagi nenek moyang kita, ditolak dari kelompok itu artinya kematian. Jadi amigdala lo bakal bikin lo merasa was-was, cemas, dan terancam secara eksistensial meskipun masalahnya cuma kehilangan satu orang teman chat. Lo mungkin ngerasa dada lo beneran sakit, sesak, atau bahkan ulu hati lo terasa perih pas tahu dia ternyata udah punya gebetan baru atau nggak tertarik lagi sama lo. Percayalah, itu bukan sekedar sugesti atau drama lo doang. Penelitian lewat mesin fMRI menunjukkan bahwa penolakan emosional mengaktifkan area bernama anterior cingulate cortex. Area ini adalah bagian yang sama yang memproses rasa sakit fisik di tubuh kita. Jadi saat lo bilang nyesek banget ke tulang-tulang, otak lo sebenarnya beneran lagi memproses emosi negatif itu dengan cara yang sama seperti saat tangan lo nggak sengaja kena air panas atau saat lo mengalami luka fisik yang nyata. Sakitnya itu biologis, bukan cuma kiasan. Ada faktor psikologis saraf lain yang bikin lo susah banget move on meskipun belum sempat jadian, yaitu efek Zeigarnik. Otak manusia itu punya desain dasar yang sangat benci dengan ketidakpastian. Dia cenderung mengingat tugas atau urusan yang belum selesai jauh lebih kuat daripada urusan yang sudah tuntas. Karena hubungan lo sama dia belum sempat benar-benar dimulai atau belum punya akhir yang jelas, otak lo menganggap ini sebagai berkas terbuka yang harus terus diproses. Akibatnya, lu bakal terus terjebak dalam putaran pertanyaan tanpa henti seperti, gimana kalau dulu gue nggak ngomong gitu? Atau, apa ya salah gue sampai dia berubah? Karena otak lu terobsesi mencari penutup yang nggak pernah ada. Belum lagi adanya sistem yang disebut intermittent reinforcement atau penguatan berselang yang bikin ketagihan makin parah. Pas dia kadang-kadang balas chat lu di yang sangat manis, tapi kadang-kadang malah ngilang berhari-hari tanpa kabar, itu malah bikin sirkuit saraf lu makin terobsesi. Pola yang tidak teratur dan nggak bisa ditebak inilah yang justru paling bikin kecanduan dalam psikologi. Persis kayak orang yang nggak bisa berhenti main mesin judi karena berharap kemenangan kecil berikutnya. Lu terus bertahan dan galau karena lu terus berharap bakal dapat lagi jackpot berupa balasan manis atau perhatian dari dia. Padahal kemungkinan besar itu cuma keramangan sesaat yang otak lu artikan secara berlebihan. Fenomena ini juga sering disebut sebagai limerence, yaitu kondisi di mana seseorang mengalami obsesi emosional yang sangat kuat terhadap orang lain. Dalam kondisi limerence, otak lu terus-menerus memutar ulang setiap detail kecil interaksi lu sama dia, mencari makna di balik setiap kata yang dia ucapkan. Ini adalah mekanisme otak yang coba memecahkan kode agar bisa mendapatkan kembali rasa bahagia yang hilang. Masalahnya, semakin banyak lu memutar ulang memori itu, semakin kuat jalur saraf tersebut terbentuk, dan semakin sulit bagi lo untuk melepaskan diri dari bayang-bayang orang tersebut meskipun dia sudah jauh melangkah pergi. Jadi langkah pertama yang paling krusial buat sembuh dari kegalauan tanpa status ini adalah dengan berhenti menyalahkan diri sendiri atau merasa bodoh. Jangan pernah bilang, gue lemah banget, cuma masalah gini doang sampai nangis. Lu harus paham secara sadar kalau sistem saraf lo emang lagi bereaksi secara otomatis di level biologis terhadap hilangnya sebuah stimulus kebahagiaan. Mengakui kalau galaumu itu valid dan manusiawi adalah kunci utama buat nurunin intensitas kerja amigdala lo agar nggak terus-terusan dalam mode panik. Begitu lo sadar kalau ini cuma masalah kimiawi yang sedang kacau di otak lo, lu bakal punya kekuatan logika yang lebih besar buat mulai mengambil langkah mundur secara pelan-pelan. Lu butuh melakukan apa yang disebut dengan detox dopamin secara total untuk memulihkan keseimbangan kimiawi di otak lo. Caranya gimana? Lu harus tega buat berhenti cari asupan apapun dari dia. Berhenti stalking profilnya, berhenti dengerin lagu yang dia kasih, berhenti buka arsip chat lama, dan kalau perlu, lu harus berani buat hapus kontaknya atau mute account-nya sementara waktu.
Setiap kali lu ngintip profilnya sebentar aja, lu sebenarnya lagi ngasih dosis kecil dopamin yang justru bakal memperlama masa sakau dan masa galau lo. Alihkan energi itu buat kegiatan fisik yang berat kayak olahraga, karena itu bakal memicu hormon endorfin yang fungsinya adalah sebagai pereda nyeri alami yang bisa bikin mood lo jauh lebih stabil. Terakhir, lo harus percaya sama satu keajaiban biologis yang namanya neuroplastisitas, yaitu kemampuan luar biasa otak lo untuk berubah, belajar, dan membentuk jalur saraf yang baru. Seiring berjalannya waktu tanpa ada interaksi atau asupan dari dia, jalur-jalur saraf di otak lo yang bikin lo terobsesi bakal mulai melemah, memudar, dan akhirnya digantikan oleh koneksi yang baru yang lebih sehat. Galaumu hari ini mungkin kerasa nyata dan menyakitkan, tapi itu nggak akan permanen kalau lo nggak terus memberinya makan. Hidup lo jauh lebih berharga daripada sekedar nungguin notifikasi dari orang yang nggak tahu cara menghargai kehadiran lo. Semoga penjelasan ini bikin lo ngerasa lebih tenang dan siap buat melangkah lagi. Sampai ketemu di video berikutnya.